Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. كاشف الغم منك فضلا بفضل المثاني منك فضلا بفضل المثاني الله يا سيدي بالإمام الختام المقدم ختام المقدم أشرف الرسل قاصي وداني أشرف الرسل قاصي وداني الله يا سيدي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di rumah duka mencalian mukonan sabak hatinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak RT yang hadir bersama kita, Ketua Kongsian namanya kok? Musola Baitullah. Oh itu. Itu dijalian dulu Baitullah atau Baitullah gitu kan. Ya. Allah atau Allah gitu kan. Baitullah ya. Kalau dua L-nya berarti Baitullah. Nah, itu kaidah ilmu tajwid nanti itu. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, angku-angku nenek mama nan gadang basa batua,
alim ulama cadia pandai suluh bendang dalam negari, kaum ibu bundo kandung limpa peh rumanan gadang. Seterusnya anggota kongsi, kemudian selanjutnya wabil khusus keluarga yang dalam berduka. Semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran dan yang terbaik bagi kita bersama hendaknya. Lagi terang Bu? Alhamdulillah, tadi dari awal pembacaan ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus Yasinan, khotaman, dan doa yang sangat begitu panjangnya. Masya Allah, luar biasa. Jadi wajar beliau sebagai ketua itu, karena doa panjang gitu kan. Kenapa? Semua itu rangkaian yang kita lakukan adalah amal. Jadi pada hari ini, malam ini ada dua yang kita lakukan. Satu amal, yang kedua ilmu. Nah ini ilmu sekarang lagi itu. Jadi amal, ilmu. Ternyata keduanya itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dalam rangka kita berma'rifatullah. Ilmu, amal. Amal, ilmu. Ilmu untuk diamalkan. Beramal harus dengan ilmu. Kalau enggak terima, tertolak. Beramal harus dengan ilmu. Dan ilmu yang ada harus diamalkan. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Kajian kita enggak lama. Nah, hari lah jam 2 balik, jam berapa? Jam 8 orang. Yang pertama sekali, ingin dosa awak diampuni di Allah, Bu? Tidak pada orang nama. Oh, lai. Ulang lihat. Ingin dosa awak diampuni di Allah, Bu? Masya Allah. Dah dilacik dong kok kali ya. Kalau ingin dosa kita diampuni oleh Allah, satu, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Manusia itu tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Tiuk-tiuk manusia, anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Kalau tidak kadang ketik. Lain saja ni awak ke orang lain, itulah dosa itu. Makanya kita taubat. Wa khairul khata', manusia yang baik itu tubu ilallah. Dia salah, dia khilaf, dia berdosa, dia taubat kepada Allah. Taubat yang paling ringan mengucapkan istighfar. Tadilah dibawa de guru awak tadi, awal pembukaan doa istighfar beliau. Sebelum yasinan tadi sudah dibimbing pula oleh Buya kita tadi. Dalam pelaksanaan yasinan istighfar. Kenapa? Baginda Rasul menyatakan ternyata istighfar itu sangat hebat sekali. Man qalaha minan nahari, siapa yang istighfar pada siang hari, pagi hari. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, supaya kita tahu. Mukinun, dengan penuh keyakinan, jangan ragu. Jadi istighfar kita itu yakin kita akan diterima oleh Allah. Mukinun, dengan penuh keyakinan. Wa mutu, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjalang sore hari. Dia istighfar pada pagi hari. Nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjalang sore hari. Fahuwah dakhalatil jannah, dia dijamin masuk surga. Akan hebat dah. Wa man qalaha minal lail, siapa yang istighfar pada malam hari, sore hari, waktu maghrib atau sesudah maghrib atau siap sholat maghrib, atau bahasa kampung atau maghrib itu maghrib, nah gitu. Mukinon, dengan penuh keyakinan. Wa mutu, nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjalang pagi hari. Fahuwa dakhatil jannah, dia dijamin masuk surga. Kan hebat itu.
Tapi jangan baru istighfar saja. Ambo istighfar bayang dak dosnya. Mamuh Mamuh dah. Jadi istighfar itu adalah salah satu sarana agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Udah kau tanya Bu, boleh? Kita ndak khutbah Jumat. Kalau khutbah jangan nampak ya benar, Bu. Ya. Ya. Oh gitu. Oh. Kalau malam hari saja bagaimana? Ya. Oh gitu. Malam, pagi, siang, sore. Oh, itu lebih bagus. Lebih bagus itu. Toib. Bagus itu. Sedangkan 2 waktu saja itu nanti ada waktu penutup, ada waktu pembuka. Itu dalam ilmu tauhid kajiannya itu. Waktu pembuka itu pagi hari. Serah tarimoh malaikat malam dengan malaikat siang. Malaikat malam. Malaikat malam dengan malaikat siang juga seperti itu nantinya. Malaikat siang dengan malaikat malam juga. Ini amalan catatan amalan sianuh itu. Oh sedang mengahnya, sedang bakaruh baru. Mana tahunya ndak subuh itu kan. Jadi oleh sebab itu alangkah lebih baiknya kalau bahkan Rasulullah sendiri pun, contoh Bapak Ibu, awak siap sholat kan biasanya istighfar. Assalamualaikum, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Biasanya berapa kali Bu? 3 kali ya, 3 kali. Ini cerdas ya, cerdas dalam ibadah. 3 kali. Sholat yang fardu berapa? 5. 3 kali 5. 5 balih. Ingat dah. 5 balih lebih kurang 5 balih kali awak istighfar, mohon ampun kepada Allah yang wajib saja. Kalau lain sembahyang kalau lain salatnya yang fardu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul, perbandingannya, kita kan umat Rasul nih, pengikut Rasul. Wallah, demi Allah kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah sehari semalam fil yaum min sab'ini marah, 70 kali. Awak tadi bara 5 balihnya. Rasul 70 Awak 5 balih. Rasul 70. Awak ajam pencekeh mana awak tu? Bahas supaya bisa mencapai yang ke-70 tu bisa. Caranya, biasanya wa yang istighfar itu ya kan yang wajib tadi itu. Biasanya wa istighfar 3 kali, kini ditambah ampe balih kali. Siap-siap salat ampe balih kan tak banyak tu dah. Tidak banyak itu. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Kadang yang tersesat kan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Gitu. Kan terkejar. Kadang paling terkejar astagfirullah. Gitu. Kadang dia terlampau kajian astagfirullah. Gitu. Tentu saudara kan. Jadi zikir itu ingat kepada Allah tu jangan mengubah huruf. Hurufnya tidak boleh dirubah. Subhanallah, subhanallah. Boleh sampai subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi jangan terlalu larut benar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang sudah Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, bar. Masa kayak gitu zikirnya? Ujung itu membiaknya bar gitu kan. Gitu. Jadi yang benarnya Allahu akbar, Allah sempurnakan. Allah maha besar, itu kan pujian. Jadi oleh sebab itu, aku kata Allah, mohon ampun kepada Allah sehari semalam lebih kurang 70 kali. Kok begitu banyaknya? Apakah Rasulullah berdosa? Tidak. Maksum. Terbebas dari dosa. Orang yang sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, Rasulullah. Orang yang dijamin masuk surga. Karena ada juga orang berbeda pendapat itu. Rasulullah tidak ada dijamin masuk surga. Perlu pedalami juga lah ilmu tauhidnya. Orang yang sudah mendapat jaminan dari Allah surga, itunya Rasulullah. Orang yang terbebas dari salah dan dosa, Rasulullah. Kok begitu banyak mohon ampun istighfar kepada Allah?
dalam kajian ilmu tauhid, kita sering membahas ilmu tauhid dalam wirid-wirid misalnya. Rasulullah itu khawatir sekiranya ada lalai hati beliau itu ingat kepada Allah. Lalai kalbu. Makanya Rasulullah itu sebegitu banyak. Belum dalam hal-hal yang sunnah yang lainnya, istighfar yang lain. Makanya ibu tadi boleh setiap waktu pun boleh, kapan saja boleh, di mana saja boleh. Bahkan mau masuk kamar kecil pun kita kan itu dalam rangka berdoa itu, membaca itu, latibuh di dalam WC. Ini dalam WC namanya itu. Dalam kamar WC itu, dalam WC kok kecebur lu pula nanti. Dalam kamar toilet itu WC itu, lupa awak membaca doa masuk WC tadi itu. Doa masuk WC kecil awak tu mah. Latibuh di dalam. Takana dia awak doa tadi itu. Lai boleh dibaca, lai. Yang tak boleh dikarehan. Takana di dalam dia awak. Allah, ini. Manga tu mana? Itu tak boleh. Jangan keras, dalam hati saja. Itu tanda kita syukur kepada Allah. Kalau ndak model itu, nyampang ditakdirkan Allah, umur singke. Pendek umur awak, meninggal di dalam toilet tu, meninggal dalam kamar mandi. Berarti meninggal dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Bahaya itu. Makanya penting. Syukur selalu. Ya bu ya, gitu. Ajarkan anak-anak awak, ke cucu-cucu awak doa masuk WC itu. Hafalkan dia, amalkan. Oh gitu ya. Datang saya ke surau, gitu. Bisa belajar di sana itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tadi satu, istighfar, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Nah, kalau kunci taubat itu menurut dalam kajian ilmu tauhid, kalau taubat itu satu, berjanji tidak mengulanginya lagi. Dua, berhenti tidak melakukan perbuatan itu lagi. Tiga, perbanyak melakukan amal soleh. Yang keempat, kalau salah kepada manusia, saling maaf memaafkan. Salah ke Allah, yaitunya selalu taubat. Nah, itu kunci itu. Nah, jadi oleh sebab itu, syarat salah satu agar dosa kita diampuni oleh Allah, perbanyak taubat. Setidaknya istighfar. Ucapan istighfar. Lah Bu? Masih ada yang bertanya? Yang kedua adalah perbanyak membaca kalimah tauhid, wabil khusus la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19 Allah menyatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, wastaghfir li zambika, bisa mengampuni dosa engkau, walil mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kalau ingin dosa diampuni di Allah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Nah, tadilah di bawah tadi dia guru awak tadi itu. Membaca zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, zikir itu ada dua, ada zikir jahar, ada zikir keras. Dan tadi keras. Ada zikir keras atau jahar, ada zikir sir, lembek. Dalam kolbu saja, dalam hati saja. Boleh. Nah, yang tadi itu yang kareh itu. Ada zikir tadi kan? La ilaha illallah. Artinya apa? Kita mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bapak Ibu, hanya satu-satunya agama yang berani menyatakan tidak ada Tuhan, hanya Islam.
Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Ya kalau Tuhan tuh dibaca cocok kan gitu tuh. Tuhan itu. Nah, gitu. Tidak ada. Jadi makanya salah besar kalau ada yang punya pendapat, ide dan gagasan, semua agama sama di mata Tuhan. Itu salah itu. Perlu dipertanyakan agamanya. Kok tidak diluruskan pemikirannya itu. Tidak benar ya itu. Tuhan yang mana? Di dalam Islam, Tuhan kita Allah. Rabbul Alamin. Nggak ada yang lain daripada itu. Dalam pandangan Allah, tak sama semua agama itu. Inna dina indallah al-Islam. Jelas itu. Agama indi. Di sisi Allah adalah Islam. Jadi umat Islam, jangan terpancing pula kita. Jangan goyak pula akidah kita. Kita akan langsung ke YouTube kita. Jadi Bapak Ibu yang ingin serang ulang nanti, boleh dilihat nanti di YouTube. Itu buka saja Erman Tanjung. Buya Erman Tanjung Office. Kenapa seperti itu? Agar seluruh umat di dunia itu tahu bahwa Islam itu tidak seperti yang dibayangkan, radikalisme, keras, fundamentalis, jahat, teroris. Itu tuduhan salah semuanya itu. Nah, yang menyebut itu sebenarnya teroris itu. Yang menyebut itu yang radikal tuh. Nggak ada, Rasulullah nggak ada mengajarkan kapan bila terjadinya perperangan, kapan terjadi petumpahan darah. Itu boleh dikaji itu. Perang terjadi apabila berkaitan dengan agama, dengan akidah, dengan tauhid. Kalau masalah kedirian Rasul, nggak ada apa-apanya. Dilempar, dihujat, difitnah, diribah, diadu domba. Bahkan sampai berdarah-darah di lantiang. Anak beliau dicakik sedang sholat. Marah ke Rasul? Tidak. Dendam ke Rasul? Tidak. Ke Taif itu, berdarah-darah Nabi itu. Datang malah bantuan dari Jibril. Ya Muhammad, ambo balian buki itu. Oh, enggak usah. Dia belum tahu, dia belum mengerti. Rasulullah maafkan. Tapi kalau sudah berkaitan agama, perang Tabuk. Perang, seluruh perang itu terjadi, itu berkaitan dengan Allah dan Rasul. Enggak ada lain daripada itu. Makanya umat Islam kalau ada yang menghina Nabi, menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Islam, itu wajib umat Islam membelanya. Sampaikan kebenaran itu. Dalam artian bagaimana? Bahwa Islam tidak seperti yang disangkakan. Jadi oleh sebab itu, kalimah la ilaha illallah mampu menyelamatkan manusia mulai dari dunia sampai ke akhirat kelaknya. Makanya hati-hati Bapak Ibu hadirin umat Islam semuanya, jangan sampai goyah akidah awak jangan sampai tagadai dengan kondisi-kondisi kehidupan yang sesaat dan sebentar ini. Sawantai duit awaknya agama jangan terjuah. Sebentar hidup kita, akidah jangan sampai rusak pula. Entar lagi Desember akan datang. Jangan sekali-kali umat Islam ikut-ikut mengucapkan selamat kepada agama lain. Tidak boleh. Haram hukumnya. Allah yang menyatakan, umat Islam, generasi muda Islam, tidak boleh. Hati-hati itu. Tidak boleh mengikuti selamat kepada agama-agama yang lain. Kalau ada, berarti dia mengakui ketuhanannya. Ingat itu, syirik. Syirik itu pakai S ya Bu ya, tidak pakai C. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka kita mengharung kehidupan di dunia ini, dalam rangka kita untuk menuju kampung kita yang abadi, yaitunya di akhirat kelak. Al-haqqu min rabbikum. Dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alu hirono picik di kurang kuni. Ketuanya tuh. Nah, PRT, silakan PRT. Terima kasih ya. Jangan nampak ya anak PRT. Apa pandangan Islam atau Pak Ustaz sendiri? Ya. Bagi sebagian surau-surau atau masjid ada zikir la ilaha illallah tadi setelah maghrib kedua
Sedangkan ada pendapat itu nggak ada di zaman Rasulullah, kata sebagian pendapat. Ya. Bagaimana pandangan Bapak? Ya. Oh gitu. Aman pula kami beribadah. Oh gitu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih Pak RT, tokoh kita. Jadi dalam masalah pelaksanaan zikir itu, sepanjang yang saya ketahui, yang ambo ketahui dalam kajian ilmu tauhid, ilmu syariat, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi, mohon izin. Dia ada 4 itu yang tidak boleh terpisahkan: syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu tidak boleh pisah. Bagaikan mata rantai, rantai sepeda, rantai motor, kan tahu ya Bu ya, kalau putus rantai itu Pak, tidak bisa berjalan, lai bisa tapi didorong. Jangan terlepas itu semuanya, syariat, aturan Allah, dari Allah. Setelah dari Allah langsung engkau tidak ke Jibril dulu. Langsung Jibril nyampai engkau tidak ke Rasul. Seluruh para nabi dan rasul, terlahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entar lagi maulid kita. Kemudian setelah itu, nanti akan sampai ke sana Pak RT. Kemudian setelah itu para sahabat terus kayak guru awak. Baru sampai ke awak. Itu syariat. Tarekat itu adalah jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh suatu jalan? Jalannya itu dari Allah, Jibril, Rasulullah, sahabat, terus ke guru kita. Itu jalannya. Beliau mengamalkan itu semuanya. Kemudian hakikat dan makrifat itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan yang 4 itu. Dalam masalah zikir, yang kita baca satu kalimah la ilaha illallah, kalimatun thayyibah, kalimat tauhid. Zikir dalam kajian ilmu tauhid ada 2. Zikir jahar atau kare, zikir sir, lambe. Dalam diri. Zikir jahar itu biasanya memakai kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikmati la ilah. Suaranya bukan kerongkongan, tapi suara rongga dada atau perut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nikmati. Ibadah itu dinikmati. Jangan onde-onde lancin saja yang dinikmati. Kok bakso segala macamnya itu dinikmati, tapi ibadah tak dinikmati. Rugi kita. Zikir sir itu ada yang memakai kalimat la ilaha illallah, ada yang memakai Allah. Allah, 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 Allah. Ada, maka itu ada. Karena itu adalah inti. Inti dari ma'rifatullah. Itu sudah kajian tauhid jatuhnya aja laginya. Kenapa seperti itu? Kedua-duanya ada diamalkan, ada. Ada juga semacam yang mengamalkan keduanya. Ada yang satu saja. Ada yang satu kare, satu yang lambe. Dan kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasul. Yang Allah juga ada dikeraskan. Lihat takala seorang Yahudi Quraisy, apa itu, yang mengejar Rasul, menghunuskan pedang. Ya Muhammad, aku tebas lehermu. Siapa yang nolong? Allah. Itu tidak sihir tuh. Allah. Tidak mungkin tuh. Allah. Tapi keras. Allah. Makanya kalau dulu Panglima Jenderal Sudirman itu Allahu Akbar. Bangkit itu. Jadi semangat. Siapa yang nolong? Allah. Menggigil, keringat dingin, pedang jatuh. Bukan dijatuhkan, jatuh. Jadi kekuatan Allah itu luar biasa. Itu lahirnya bukan di kerongkongan itu. Dari dalam itu. Ah gitu. Bahkan orang yang dalam sakarat pun, mohon izin Bapak Ibu, gak tambah ketua gua. Orang yang dalam sakarat, kalau sudah puncak, roh sudah berada di kerongkongan antara rongga dada dengan rongga ini, apa nih?
Di kerongkongan ini itu pakai lafaz Allah. Allah. Tarikan ke dalam. Allah. Allah. Sampai selesai. Soal nanti kalau memakai kalimah la ilaha illallah, kan dia panjang itu. La ilaha. Ini mati. Tidak ada Tuhan. Mohon izin. Ini kajian tauhid kita. Jangan dibawa kalimat syariat. Itu nak masuk tu dah. Apa lah kaji buya kau? Mengada-adanya kau mat. Man tasawufin. Siapa yang bertasawuf saja. Bighairi tafaqqah. Tanpa dia berfikih, bersyariat. Dia itu adalah tazandak. Dia zindik. Zindik itu penyeleweng agama. Waman tafaqqah, siapa yang ahli syariat saja, ahli fikih saja, ahli hukum saja, bighairi tasawufin, tanpa bertasawuf, maka dia itu tafassaq, dia itu fasiqah. Waman jama'a bainahuma, siapa yang faham kedua-duanya antara syariat dengan hakikat, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ilmu tauhid, maka tahaqqah, itulah yang hakikat yang sebenarnya. Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik kan terkenal dengan Muwatta' beliau, kitab yang tertua. Beliau kan senior. Artinya apa? Tidak boleh dipisahkan. Jadi antara itu semua boleh dipakai. Ma yang awak pakai silakan. Tapi kalau yang biasa dalam spiritual lambo yang malapeh, kapatang terakhir di mana itu? Di Purui, di telepon Jambara itu. Tak pagi itu sih, pokok jam 6. Menjelang maghrib, Buya, ada jamaah awak mau ke gak payah lah, koma apa istilah tu? Koma ya, koma. Kalau koma tu kan lalu titik itu doh. Kalau titik tu lalu tu mah, gitu. Koma Buya, datang ke sana. Karena kita ada wirid pengajian di Purui Al Kamil. Datang ke sana. Dari jam bara beliau koma dari pagi tadi. Dari pagi jam 9-an gitu kan. Kita datang 15 menit menjelang maghrib. Ya kita, apa yang sudah dibaca? Yasin baru ya. Oke. Baca surah Al-Waqi'ah. Suruh anak ke telinga beliau. Lah selesai sekali. Allah buya. Sekali lagi, nyo 3. Ikuyan salah. Nyo kan dalam spiritual tu harus patuh situ. Ndak sampai 3 dah. 1,5 lalu. Nyo Al-Waqi'ah tu memberikan yang terbaik. Allah pasti memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu hanya pilih salah satu. Kau nak duit? Kau nak mati? Duit dia. Itu caranya. Pilih salah satu. Dan Allah memberikan yang terbaik. Gitu. Al-Waqi'ah. Jadi oleh sebab itu, boleh dipakai keduanya, boleh. Yang kita tetap pas hampir zak itu, Allah. Tarikan ke dalam. Karena nanti nyo berata atau pasti berata. Cobain saja. Cobalah, mungkin pengalaman spiritual Bapak Ibu yang pernah malapai orang dalam sakarat gitu kan. Jangan takut lo, jangan camai lo. Biasa salah. Awak akan mengalami seperti itu nantinya. Lebih bagus kita melihat seperti itulah orang yang dalam sakarat, keluar kasadonyo, keringai ini semacamnya gitu kan. Perhatikan Allah. Ikuti. Jangan kalamat dia awak walaupun santiang awak ahli zikir, awak hebat tauhid segala macam. Allah. Tu dah muah tu dah. Tu masuk tu mah. Gitu. Jurang gitu. Jadi paskan Allah. Kalau beliau masih di alam sadar, boleh pakai yang panjang tadi. La ilaha illallah. Ya. InsyaAllah Allah akan memberikan yang terbaik ya. Ya. Sabar ya. Jangan sampai beliau tu meninggal dalam keadaan suuzon kepada Allah. Hati-hati. Tu wayo. Ayah sayang, Allah sayang ke ayah, Allah sayang ke kita. Kalau ada nak kamaratok merawang-rawang menapi dado menyingkir dulu. Kau tak tahan. Tidak boleh, itu perbuatan jahiliyah. Jadi boleh mau dipakai kalimah Allah, mau dipakai la ilaha illallah, apakah lambe ataupun kare, silakan. Dan kedua-duanya boleh dilakukan. Kalau dalam kajian ilmu tauhid itu dibeda satu-satu.
Bahkan Allah menyampaikan zikir itu tidak sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Itu benar tuh. Nah, jadi oleh sebab itu kadang memang ada, kalau ada orang ndak sapandape, ndak sefaham, jangan dipadam lampu orang. Silakan nyalon lampu awak tu, lampu kawan jangan dibunuh. Ndak boleh. Kalau awak ndak faham, berarti lu sampai pemahaman awak ke situnya ada dua. Ada ilmu, ada pemahaman. Rabbi zidni ilman, itu ilmu baru. Ilmu baru. Ilmu banyak. Tapi yang faham yang ndak, warzukni fahman, atunya tu engkau dua-duanya awak minta ke Allah. Ya Allah kasih ilmu. Ya Allah kasih pemahaman. Ilmu banyak, gelar panjang, tak tanggung panjang, kadang sepanjang tali baru. Lo kan lah, hafiz Quran, hafizul hadis, tapi tidak paham. Al-Qurannya kecil, itu teroris itu kan. Islamnya musuh hijau, orang Islam juga kecil. Itu nak Islam tu doh, isi alam tu mah. Mohon izin Pak RT, kalau khilaf. Baik, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi, kau indak dijanjang ambo naik, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan, lupu di kaki dan kapatah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.